kita bahas soal ini, soal yang cukup menarik. Di sini kategori aritmatika sosial, ya. Bu Siti adalah seorang pedagang sembako. Dia melayani pembelian secara ecer maupun grosir. Grosir ini pembelian dalam jumlah banyak, ya. Kita bisa menyebut grosir kadang partai gitu, ya. Ada pasar-pasar grosir tidak menyediakan jumlah sedikit biasanya untuk pedagang. Jadi membeli grosir itu beli untuk dijual lagi. Nilai keuntungan berbeda-beda tergantung dari jenis barang dan banyaknya barang yang terjual. Nah, diberikan beberapa data penjualan dari kelima penjualan di atas yang memberikan keuntungan terbesar ini mana? Ya, jadi A, B, C ini keuntungan terbesar mana? Tentu saja kita akan melihat ini tabel. Ya, dari tabel ini, ya kita lihat di sini perubahannya dari 5 ke 10, dari 10 ke 20, dari 20 ke 40 ini dikali 2. Kali 2. Jelas ini bukan aritmatika. Ya, dan ini juga bukan geometri. Jadi kita kayak harus berpikir sendiri. Ini deret yang di matematika tidak termasuk deret aritmatika dan tidak termasuk deret geometri. Ini dipelajari di kelas 8. Jadi kuncinya kita harus menemukan pola umumnya. Pola umum dari deret barang A dan untungnya. Di sini kita lihat untungnya 15, 25, 40, 60. Kita nggak tahu berikutnya seperti apa. Juga barang B. Ya, jadi anggap saja ini U1 gitu ya. U1 ya. Ini kalau di sini 5 ya berkorelasi dengan 15. Ya. Sama dengan 15. Kita menemukan rumus apa nanti? Ribunya nggak usah ya, 15 gitu aja. Kalau 5, 15. Ya, U2-nya dan seterusnya nanti ya. Di sini kalau 10, di sini adalah 25. Ya, kalau 20 di sini 40. Kalau 40 di sini 60. Nah, dan seterusnya kita temukan polanya. 25 dari mana ini? Mungkin aja di sini adalah 10 kali 2, 20. 20 tambah 5. Jadi 25 mungkin seperti itu. Coba polanya kita lihat. Ya. Di sini 40. 40 ini 20, kalau 20 menghasilkan 40 mungkin enggak, 20 kali 2. 20 kali 2 40. Ya. Kalau 5 15, 10 25, 20 40. Ya. Kalau 40 60. 40 60 6 kali 4 kali 2 80. Wah, enggak nyambung ini. Nggak nyambung. Kita nyari hubungan yang lain, berarti bukan ini, ya. Kita cari misalnya 25. 25 ini kita dapatkan dari 20 ditambah gitu ya, mungkin 10. Nah, kita lihat 25 10 tambah 15 mungkin juga ya, kita cari logika yang lain. Jadi sampai menemukan pola. Ya. Sampai menemukan pola. Mungkinkah ini 25 adalah 10 tambah 15. 15 kan mungkin dari sini kan gitu ya. 10 tambah 15 25. Di sini 25 20 tambah 20. Ya. Kalau gitu di sini 10 tambah 15. Ngambil dari sini, 20 ngambil dari sini. Nah, di sini tidak juga. Jadi kita harus nyari idenya. Ya, kita otak-atik dulu. 5 15. Di sini kita dapatkan dengan cara apa? Ya, dengan cara dikali 2 dikurangi 5.
15 dikali 2 adalah 30, atau gini ya. 15 kali 2 dikurangi 5. 15 kali 2 dikurangi 5. Di sini akan menghasilkan 25. Di sini berikutnya adalah 25 dikali 2 dikurangi 10. Ini akan menghasilkan 40. Berikutnya 40 dikali 2 ya dikurangi apa? Dikurangi 20 berarti. Dikurangi angka ini sebelumnya. Ya. Maka di sini akan menghasilkan 25. Ya, nyambung ya. Ini akan menghasilkan 40 ya. Ini akan menghasilkan 60 sesuai ya. Jadi pola ini kita lanjutkan. Ya. Habis itu kali 2 ya. Kali 2 akan menjadi 80. 80 ini akan menjadi berapa? Ini bukan sama dengan ya panah gitu aja. Nah, panah itu artinya jika. Maka 15. Jika 80 maka di sini akan 60 kali 2 dikurangi 40. Sama dengan 120 dikurangi 40 sama dengan 80. Kalau 80 untungnya 80. Di sini kita lanjutkan kali 2 160. Ya, dan seterusnya nanti. Ya. Kalau 160 maka di sini akan menghasilkan berapa? Ini 80 ya. 80 kali 2 dikurangi 80. Sama dengan tetap 80 ya. 80 kali 2 kurangi 80. Tetap 80 untungnya. Nah, sekarang kita pikirkan yang B. Polanya seperti apa? Kita pakai biru untuk B. Di sini kalau 3 menghasilkan 10, kalau 6 menghasilkan 15, kalau 12 menghasilkan 20, kalau 24 menghasilkan 25. Nah, kita pikirkan ya. Kita pikirkan logikanya untuk berikutnya seperti apa? 3 10, 6 15, 12 20. Ternyata di sini nambah 5 ya. Plus 5. Plus 5. Plus 5. Jadi kalau ini dikalikan 2 di sini plus 5. Ya, dikalikan 2 ini berarti 24 kali 2 adalah 48. Di sini plus 5, 25 tambah 5 30. Nah, kita lanjutkan aja. 48 kali 2 8 kali 2 16. Ya, 4 kali 2 8 tambah 96. Ini akan 35. Nah, seperti itu. Jadi 96 kali 2 ya sama dengan 192. Di sini akan menghasilkan 40 keuntungannya. 192 kali 2 akan menghasilkan 384. Ini akan menghasilkan 45. Jadi saat 384 barang B dijual, maka untungnya sama dengan berapa ini? 45. Nah, kita lihat yang lain. Ya, kita yang lain. 10 barang A berarti 25, keuntungannya 25 ya, 10 barang A ditambah 96 barang B. 96 ini adalah 35. Tambah 35. Sini 0 60. Lebih besar sih ya. Kemudian 20 barang A. 20 barang A ini 40. Ditambah 48 barang B 30 sama dengan 70 untungnya. Lebih besar lagi ya. Sekarang 40 barang A 60 ditambah 12 barang B 20 80. Lebih besar lagi.
80 barang A dapat 80. Nah, di sini ada dua jawabannya. Bagaimana ini? Ya. Apakah ada yang keliru menghitung atau bagaimana? Ya, kita lihat. Ya. 40, coba kita lihat. 5 kali 2 10 kali 2 20 kali 2 40 kali 2 80. Kalau 80 ya. Tapi 40 barang A 60 di sini. Ya, 60.000. Sama 12 barang B 20. 80 Nah, di sini dari kelima penjualan direct memberikan keuntungan terbesar lah. Sayang sekali di sini ada dua jawaban. Ya. Jadi sama ini. Ya, 80 mungkin ada yang keliru bikin soalnya atau gimana, kita cek lagi. Di sini sudah benar ya. 15 25 40 60 15 25 40 60 kali 2 120 kurangi 40 80 udah benar. Ya. 40 barang A itu 60 ditambah 12 barang B, ya sayang sekali jawabannya ada dua. Tapi paling tidak kita belajar bahwa kemungkinan di UTBK itu yang muncul deretnya bukan deret aritmatikal, bukan deret geometri, tapi kita sendiri yang memikirkan deret itu. Itu yang harus kita sadari.